tarik itu bisa dikarang oleh ulama. Qala musannif, berkata musannif yang mengarang kita. Kalau hadis tidak dikarang, kita hanya menjiplak apa perkataan Nabi Muhammad SAW. Makanya kita qala hadis, berkata ahli hadis, perkataan Nabi disampaikan oleh sahabat, tabi'in sampai sekarang, sehingga perkataan Nabi itu sampai kepada kita di hadapan kita. Bahkan kata Nabi, beliau anni walau ayat, sampaikan dariku meskipun satu ayat. Bapak tahu tentang hadis Nabi satu pun, sampaikan kepada yang lain. An-Nabi Juhayfah, diriwayatkan hadis ini dari Abu Juhayfah radhiyallahu ta'ala, mudah-mudahan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya. Qala, berkata, ini ada lagi yaitu sahabat Nabi Muhammad SAW, Abu Juhayfah. Ra'aitu Bilal, melihat saya Bilal kepada sahabat Bilal. Yu'adzan, ini ketika ada tata krama, cara-cara ketika ada yang pernah dilaksanakan di zaman Rasulullah SAW. Cuma bedanya kalau dulu zaman Nabi itu tidak ada speaker, jadi sahabat Bilal itu manjat ke menara yang tinggi sehingga mengadakan adzan, jadi dia bisa mendengarkan suara Bilal. Sekarang meskipun nggak ada manjat ke menara, dia ada pengeras suara, ada speaker, bisa sampai ke, bahkan pernah minta dispensasi. Abdullah bin Maktum ini kondisinya buta, nggak bisa dilihat. Begitu minta dispensasi kepada Rasulullah SAW untuk tidak sholat berjamaah. Ya Rasulullah, saya ini tidak ada yang mengantarkan anak saya, nggak ada yang nganterin saya untuk sholat berjamaah. Jadi nggak ada yang bisa nganterin saya, sedangkan saya buta, takutnya kepleset di jalan, takutnya. Oh iya, boleh, kata Nabi. Ketika mau keluar dari masjid, nanya Rasulullah SAW, hal yasmi'un tidak? Apakah kamu mendengar ada? Benar, iya ya Rasul. Wajib kamu, tidak ada Rasul. Akhirnya sahabat Bilal ini dari rumahnya ke masjid itu diadakan tali, diikat dari tiang masjid Madinah itu sampai ke rumahnya Abdullah bin Maktum. Dia ngikutin tali itu sehingga sampai itu buta kan ya? Itu buta. Gimana yang gimana kita ini yang kita melek kasihan dulu katanya. Ya. Bahkan sampai ini nanya, gunung tinggi kudawi, lautan luasku seberangi, masjid samping rumah gak pernah didatangi, gilir meninggal suruh sholat dengan diri ini. Padahal udah dekat dari masjid. Ini sahabat, saking istiqomahnya para sahabat, sampai itu dikasih tali, akhirnya istiqomah Ibnu Maktum sampai jadi tukang adzannya di zaman Rasulullah SAW. Itu sahabat Bilal bin Rabah. Nomor 2 Abdullah bin Maktum, itu tukang adzannya. Kalau di Asholihin berapa tukang adzan? Dan sahabat tadi. bahkan tukang adzan juga itu juga fasilitas. Makanya di hadis itu al-muadzin atwalun nasu aqnaqan yaumatin. Orang bukan panjangnya atwal itu paling panjang, aqnaqan monok itu leher. Maksudnya itu bahasa kinayah. Ketika di surga itu kloter pertama itu tukang adzan. Andai kata orang nonton di surga di depan dia. Soalnya orang belum datang, dia duluan, dia datang. Jangan disepelekan. Makanya jangan menganggap hina tukang adzan. Bahkan itu kloter pertama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ra'aitu Bilal, lihat kata sahabat ini kepada sahabat Bilal, yu'adzan, melaksanakan adzan, mengumandangkan adzan. Wa tataba'ahu wa tataba'ahu dan
muadzin jika adzan itu oleh kanan oleh kiri. Ya mungkin dulu nggak ada speaker jadi sebelah sana biar dengar di atas sebelum menara. Kalau di sini meskipun di sini mendengar semua sampai ke simpang kita. Yang naik udah ada empat orang di atas. Ini jadi kita ini kadang-kadang kalau belajar hadis akan kita ini hidup di zaman Rasulullah, bagaimana Rasulullah mengajar, bagaimana sahabat itu. Perbuatannya sahabat tadi ya. Guna kesana kemari. Wa isba'ah fi ini. Wa isba'ah Ain kan? dua. Iya, wasbah. Ini kemudian Ain biasanya ain. Lain kan? Iya. Wasbah. wa isbi'ah dua jari ini ibu jarinya ini di udunai ini telinga. Jadi kalau ada jadi ibu jari tulis ibu jari ini di sini. Oh Akbar, Allahu Akbar. Kalau di Mekah, kalau di Indonesia bedanya begitu. As-sholatu khairun minan naumnya itu beda. Kalau di Mekah, sholatu khairun minan naum. Orang Arab itu sholatnya panjang, tidurnya sedikit. Ya. Kalau Indonesia, as-sholatu khairun minan naum. Sholatnya sedikit, tidurnya panjang. Assalamualaikum. Dikir aja nggak mau kan? Langsung kabur baca. Biasanya Allahumma antas salam habis sholat, Allahumma lantas jalan, dan langsung pergi. Padahal kenapa? Kata di ulama itu diungkapkan, kenapa Nabi itu padahal sholat ini perbuatan yang mulia, kenapa kok masih istighfar? Kata ulama, soalnya tuntunan dari Nabi, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya sholat, termasuk kehusuannya. Makanya kata ulama ini kenapa kita harus zikir istighfar? Khawatir sholat kita itu tidak sama, meskipun gerakan sama, khusyuknya tidak sama dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya kita istighfar, doa Allah, minta ampun kepada Allah. Karena ada yang kritik itu, kalau berbuat maksiat wajar istighfar. Ini habis sholat istighfar. Nah ini kata ulama, karena tuntunan dari Nabi, shollu kama ra'aitumuni usolli. Lihatlah kamu, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya. Jadi sahabat melihat Nabi bagaimana menulis. Akhirnya disampaikan para ulama kita di kitab hadis sehingga sampai kepada kita. Ini bagaimana sholatnya Nabi. Bahkan ketika Nabi itu sholat sendiri sampai bengkak kakinya. Mas Ruli ada yang bengkak gara-gara sholat? Karena main bola, main futsal itu bengkak kakinya. Ada Namanya berdiri. begitu sahabat karena sahabat itu makmum kepada Rasulullah, makanya lintas sebagai syariat. Dulu Nabi itu sholat sunnah, kemudian ada sahabat ini makmum kepada Nabi, nggak kasih kode. Akhirnya Nabi begitu rakaat pertama sholat sunnahnya itu pakai surat Al-Baqarah. Pada Al-Baqarah katanya sahabat itu ini hampir mau kabur nih katanya. Kemudian setelah sholat Rasulullah aku pun kasih tahu, bagaimana ya Rasul, kasih kode aku kepada saya. Dia nggak berani dengan Rasulullah. Jadi sholat berjamaah, sedangkan Nabi itu sholat sunnah. Dia itu mengiringi Nabi dengan tidak ngasih tahu, tidak ngasih tanda. Ya Nabi tetap sholat lama. Habis Al-Baqarah terus pindah sholat berikutnya. Kapan kelar? Baru. Makanya kita kadang-kadang berapa menit sudah selesai. Bahkan pernah diprotes oleh Sayyidah Aisyah, istri beliau, ketika sholatnya Rasulullah sampai lama, sholat dari sholat Al-Baqarah pindah, habis itu ke Al-Imran pindah.
Ya Rasulullah, engkau ini orang yang dimaksud, orang yang dijamin masuk surga. Kenapa kok gitu-gitu amat nih bahasa Betawi ya? Gitu-gitu amat kan sholatnya. Afala an akuna abdan syakura. Apa enggak senang kalau kita ini termasuk orang yang bersyukur? Coba kalau pas Rudi, dijamin masuk surga, paling enggak bakalan dekat ke masjid itu. Dia dijamin masuk surga, ibadah surga. Bahkan ada Mama Kufran punya yang menjaga gawang surga. Emang dikira main bola, dikira menjaga surga neraka pamannya. Itu. Tapi pasti orang kalau walaupun sesat itu punya pendukung ya. Nah, itu. Di Indonesia ini apa ya? Ada yang aku nabi, ya ada pendukung. Ada yang Ada yang ngaku, ada yang ngaku malaikat Jibril, ada aja begitu. Dia Eden ngaku malaikat Jibril di penjara, masa ada malaikat di penjara nggak bisa keluar. Walid Ibnu Majah. Jadi caranya kita ini dua jarinya, dua jempolnya ada di telinganya. Rawahu Ahmad, meriwayatkan pada hadis ini Imam Ahmad dan Tirmidzi dan Imam Tirmidzi wasohahu dan menshahihkan kepada hadis ini Imam Tirmidzi. Walid Ibnu Majah dan menurut Imam Ibnu Majah, wajah yang menjadikan isba'aini kedua ibu jarinya ini fi uduni di dua, iya kedua kupingnya, ya fi udunun telinga, udunai dua telinga, jadi musanna. Wali Abi Dawud dan menurut Imam Abu Dawud walawa dan menolehkan telinganya. Begitu hayya 'alas shalah dengan hayya 'alal falah begitu. Ini enggak diam di situ. Ya. Walawa Pak Wasit. iya, diterapkan itu Pak Wasit antara Pak Wasit. ketika Iya Pak Wasit. jadi kalau udah tahu hadisnya itu dia diterapkan. Ya kalau menjeruk itu kan langsung hadis yang dipelajari. Iya. Dia harus dipraktikkan. Lama balagh ketika adzan itu hayya 'alas shalah yaminan, yaitu sebelah kanan. Hayya 'alas shalah bolehnya di sebelah kanan. Wasimalan dan ke kiri. Ketika hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah ke kiri, itu apa yang diterapkan oleh para sahabat dulu. Walam yastadir dan tidak menetap di depan aja. Wa aslihi fi sahihain. Adapun aslinya hadis ini menurut Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi dianggapnya hadis sahih. Hadis selanjutnya, Wan Abi Mahdurah, diriwayatkan hadis ini dari Abu Mahdurah. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajabahu, yaitu menyenangkan kepada ajibun ajaib itu kepada Abu Mahdurah ini ajabahu sautu, menyenangkan kepada Nabi itu suaranya. Ini termasuk Abu Mahdurah itu kan adanya juga. Bila di atas lagi ainnya, bila ke atas ini. Jadi Nabi itu senang kepada suaranya Bilal. Jadi makanya ketika Nabi wafat, Bilal itu tidak lagi mau memandangkan adzan lagi. Dia pindah ke negara Sam, kepada Syria. Kemudian beberapa tahun sahabat Bilal ini didatangi oleh Rasulullah SAW dalam mimpi. Ya Bilal, alangkah kerasnya hatimu, tidakkah menama saya? Teringat tidak. Kemudian dia bawa bekal semua berangkat ke Madinah untuk dalam mimpinya itu. Kok gak kangen sama saya, sama Bilal? Sedangkan waktu hidupnya kita sering sholat
ketika yang nepuk pundaknya itu cucunya Nabi Muhammad SAW, Hasan dan Sayyidina Husain, ayo bilang. Begitu dipegang itu, Sayyidina Hasan ini dari pusar ke atas itu mirip dengan kepala Rasulullah SAW. Kalau Husain dari pusar ke bawah mirip dengan, makanya cucu ya. Kadang-kadang cucunya satu jadi mirip satu jadi kadang-kadang gitu, hampir mirip. Begitu yang nyuruh adalah cucu dari baginda Rasulullah SAW, sahabat Bilal ini memandangkan adzan. Ketika memandangkan adzan, sahabat orang yang mendengar di Madinah berduyun-duyun ke masjidnya. Jangan ini Nabi Muhammad yang hidup lagi ya. Biasanya kalau orang ini adzan yang imam pasti Rasulullah SAW. Begitu orang banyak berkumpul itu sahabat Bilal katanya ini ketika para sahabat datang, jangan-jangan Rasulullah hidup lagi ya, hidup lagi. Nanya, biasanya kalau adzan itu terkumandang pasti imamnya Rasulullah SAW. Itu saking membekasnya di hati orang-orang itu kebayang ketika masih hidupnya, begitu ketika selesai adzan, sahabat Bilal begitu melihat mihrabnya, pengimamannya. Biasanya begitu adzan Bilal Nabi yang masuk, dia tambah nangis lagi, teringat ketika kehidupan Rasulullah SAW. Makanya kalau orang baik itu dikenang, meskipun dia nggak ada, selalu dikenang kebaikannya. Ya. Terus, Wan Abi Mahdurah, diriwayatkan hadis ini dari Abu Mahdurah, dan Nabi SAW a'jabahu sawtuhu, menyenangkan kepada sahabat Bilal suaranya Bilal. Fa'allamahul adzan, maka mengajarkan kepada Bilal al-adzan, tentang adzan. Jadi yang mengajarkan tentang kalimat adzan itu baginda Nabi besar Muhammad SAW. Sehingga sampai sekarang ini sampai kepada kita. Rawahu Ibnu Huzaimah, meriwayatkan kepada hadis ini Ibnu Huzaimah. Hadis selanjutnya, wa an Jabir bin Sumar, diriwayatkan hadis ini dari Jabir putranya Sumar radhiyallahu ta'ala anhu, mudah-mudahan Allah ridha kepadanya. Qala, berkata, shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat saya, kata Jabir bin Sumar ini, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idaini, di dua lebaran Idul Adha maupun lebaran Idul Fitri. Marrotan wala marrotain, bukan satu kali, bukan dua kali, berarti sering. Ketika sholat bersama Rasulullah SAW Idul Fitri dan Idul Fitri, biwairi adanin, dengan tanpa adzan. Ini makanya sampai sekarang diikuti. Mana orang Idul Fitri adzan? Gak ada. Tanpa adzan, biwairi adanin, dengan tanpa adzan. Wala iqamatin, dan tanpa iqamah. Jadi ketika sholat Jumat ada adzan dan iqamah. Ketika Idul Fitri, Idul Adha tidak ada adzan, tidak ada iqamah. Rawahu Muslim, meriwayatkan kepada hadis ini Imam Muslim, tapi diganti dengan as-sholatu jami'ah. As-sholatu kasih keringanan, ya suruh jangan adzan, suruh apa bikin lagi kan. Bikin lagi caranya yang lain aja. Iya, berarti itu bahwa sholat jamaah mau dilaksanakan. As-sholatu jami'ah, bahkan kalau di sini itu dilakukan as-sholatu jami'ah rahimahullah. Wanahu, dan sepadanya fi muttafaqi alaih, di dalam kesepakatan ulama atas hadis ini. An Ibni Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, wa ghairihi, dan selainnya. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW sholat Idul Fitri dan Idul Adha dengan tidak tanpa adzan atau iqamah. Wa Nabi Qatadah, riwayatkan hadis ini dari Abu Qatadah,
fi hadis tawilin, di dalam hadis yang panjang. Fi naumihim, di sini fi naumihim dan fi. Kadang-kadang yang ngarang kitab ini apa yang nulis ini nggak ngerti nanti juga. Enggak ada tadi saya baca. No. Saya nanti mau dibagi juga di apa? Tafsir Munir. Ada yang baca alaikum, ada baca alaikum. Jadi ada yang nomuhum ini, ada alasan masing-masing menurut sahabat siapa. Iya, kalau kita yang tahu rumusnya itu diambil Ada alasan. naum nih majrur Iya, kalau di munahul harus. Tapi ada nanti masalah Al-Fatihah kan alaikum. Ada seorang ulama itu membaca alaikum. itu qiraat Itu saya baca kemarin nih. Buka-buka. Binaumihim, di dalam tidur mereka anis sholat, dari sholat. Summa azan, kemudian adzan Bilalun, yaitu sahabat Bilal. Sholat Nabi SAW, maka sholat Nabi SAW kama kana, sebagaimana ada yasna'u kulla yaumin, melaksanakan sholat setiap hari. Jadi ketika waktu malam, ketika ini ada subuh ya, Bilal melakukan adzan, kemudian Rasulullah SAW melaksanakan sholat subuh. Walahu an Jabir, dan hadis ini dari sahabat Jabir radhiyallahu taala, mudah-mudahan Allah ridha kepadanya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bayyana atal Muzdalifah, yaitu bayan itu menerangkan. Ya. Bayyana atal Muzdalifah, mendatangi Rasulullah SAW Muzdalifah, di Muzdalifah. Apa bayannya di sini? Enggak ada. Langsung ada. Rasulullah SAW ke Muzdalifah. Rasulullah SAW datang di tempat Muzdalifah. Muzdalifah itu sebelum Mina. Jadi kalau di berangkat haji kasih tahu. Wasalla biha, maka sholat Nabi SAW biha di Muzdalifah itu al-maghrib wal isya. Jadi di jamak ini antara maghrib dan isya. Ketika kadang-kadang jemaah haji itu sebelum ketika menuju Mina di Muzdalifah itu memilih batu untuk melontarkan jumroh, itu digabungkan antara sholat maghrib dan isya di jamak. Ini ulama ada dua macam pendapat, bolehkah jamak qashar antara dua sholat ketika kita melaksanakan haji. Ada yang ulama itu soalnya kalau diukur dari Mekah ke tempat ke Muzdalifah itu tidak kurang dari 80 kilo. 80 kilo dan batas qashar, jamak qashar 80 kilo. Kalau diukur dari Indonesia, yang sekarang ini berapa kilo dari Indonesia? Tapi karena Nabi melaksanakan itu, kita ittiba, karena ittiba kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi itu meskipun dari Madinah, ketika sampai Mekah melaksanakan haji, itu mengqashar sholat dengan jamak antara maghrib dan isya. Jadi kita mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Meskipun kalau diukur dari Mekah, soalnya batas orang mutawatir itu cuma 3 hari. Lewatnya dari 3 hari itu termasuk mungkin bukan musafir lagi. Mungkin pergi ke suatu tempat kayak lebih dari 3 hari itu kan mungkin dia wajib sholat biasa normal. Kalau cuma sebentar saja itu bisa jamak dan qashar. Jadi kita biar mengerti ketika suatu saat kita ada di perjalanan, ada di mana. Ya. Ini jamaah Nabi SAW, menjamak Nabi SAW maghrib ke sholat maghrib wal isya dan sholat isya bi iqamatin wahidatin, dengan satu qomat. Oh iya, jadi saya di bawah ini. Adanya satu iqamah. Di adzan wahidin wa iqamatain, dengan satu adzan dan 2 qomat. Saya dulu apa? Oh,
pas maghrib dulu ajan, Iya. terus sholat maghrib dulu, iya. selesai komat lagi. Adannya satu, komatnya dua. setiap semuanya sholat maghrib dulu masih ada. Ini sering dipraktekkan ini dua komat. Kan begitu salam naik lagi kan komat. Komat lagi. Iya. Bisa berarti ya bisa. Pemirsa antara sholat maghrib dan isya. Dan Walahu dan baginya an Ibnu Umar dari Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Umar ini putra dari Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, mudah-mudahan Allah ridho kepadanya. Jama'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjamak Nabi sallallahu alaihi wasallam maghrib, yaitu salat maghrib wal isya dan salat isya bi iqamatin wahidatin, dengan satu qomat. Ada menurut ulama satunya, ada pendapat satunya satu qomat. Yang tadi yang di atas itu dua qomat. Ketika sholat maghrib satu qomat, ketika isya satu qomat. Yang di bawah ini kata Abdullah Ibnu Umar ini cuma satu qomat sebuah sholat. ini Rasulullah masih ada Pak ya? Udah dua. Beda aja ya, makanya orang ngaji aja. Rasulullah ada ini Pak maksudnya. Apalagi sekarang Rasulullah 2 tahun. Jaraknya berapa kita dari Rasul? Jadi nggak usah berantem maksudnya. Kan ikhtilafun ahimah, perbedaan makna, perbedaan iman. Seandainya Pak Haji Yusuf masih ada, seandainya Pak Haji Yusuf pengurus masjid masih ada, saya sama Mas Ruli udah beda. Enggak, Pak Haji ngomong begini tadi begitu. Ini masih ada Rasulullah. Kadang-kadang sumbernya satu Al-Quran. Aula mastumul nisa fatayammamu sha'idan thayyiban. Kalau jika kamu menyentuh perempuan, maka ketika junub maka bertayamumlah dengan debu yang bersih yang baik. Itu ngajinya kepada Rasulullah SAW. Al-Qurannya satu, penafsirannya masing-masing. Yang aliran sekarang kita Imam Syafi'i nyentuh kepada istrinya sendiri, batal. Sengaja atau enggak sengaja tetap batal. Kata Maliki tidak. Awal masdun di Al-Quran tadi itu bersetubuh ngelonin istrinya baru batal. Kalau cuma megang sampai jima. Kalau megang, makanya di sana itu kadang-kadang mau Masjidil Haram dengan tangan, Pak. Makanya kita kadang-kadang kalau mengikuti Imam Syafi'i diterapkan dia ketika tawaf baik nyenggol istrinya. Selesai. Enggak kelar-kelar itu. Ada imam yang lain. Makanya ikhtilaful a'imah. Boleh adaptasi imam, boleh. Ketika di Indonesia nih kita pakai Imam Syafi'i, ketika di Arab Saudi kita pakai Maliki. Itu boleh. Ketika di sini kita kunut, ketika di Mekah imamnya nggak kunut, kita jangan besar. Nggak usah sujud sahwi juga. Imamnya soalnya udah nggak. Sumbernya dari Nabi, Al-Qur'annya satu, penjabaran para mencerna sahabat itu masing-masing. Ikhtilaful a'imah, perbedaan antara pendapat itu rahmatul, itu merupakan kasih sayang Allah. Mana yang benar? Sama-sama benar gitu. Ulama besar semua. Terus Wan Ibnu Umar diriwayatkan hadis ini dari Abdullah bin Umar. Banyak ini sahabat perawi hadis ini dari putranya Sayyidina Umar, Abdullah bin Umar. Wa Aisyah dan Aisyah itu istrinya baginda Rasulullah SAW. Juga ribuan hadis itu terucap dari Sayyidah Aisyah. Makanya di umur beliau begitu Nabi ngomong sekali itu tidak pernah lupa selamanya. Beda dengan istri kita, tahunya Jihudi, Sofi, Jihudi, ingatnya itu. Ini Sayyidah Aisyah begitu Nabi ngomong, makanya dibuat hadis dari Sayyidah Aisyah. Umur yang belia, umur yang sangat muda, ini daya otaknya ini mencerna. Ketika makanya kenapa Allah program Nabi itu dikasih istri yang muda, yang belia itu, ternyata urusan rumah tangga setiap hari caranya caranya apa. Ada anak istri Nabi itu yang menopause yang sudah tidak bisa datang bulan lagi. Yang normal ini Sayyidah Aisyah. Jadi bagaimana caranya ketika haid, bagaimana caranya nifas, itu banyak dari Sayyidah Aisyah.
Dan di antara istri-istri yang lain yang mengungkapkan hadis terbanyak adalah Sayyidah Aisyah. Ini. Jadi kalau ada sesuatu pertanyaan, ada bagaimana Rasulullah, Sayyidah Aisyah yang jawab begini, Rasulullah begini. Jadi, yang dulu tidak batal kan dua Sayyidah Aisyah. iya, Sayyidah Aisyah. Lagi sholat tahajud. Lagi sholat mungkin kamarnya Nabi itu nggak kayak kamar bapak, luas. Ketika waktu sholat ini Sayyidah Aisyah menjulur kakinya ke sana. Ketika Nabi sholat ke sini, ketika mau sujud nggak bisa, jadi ngeganjel sama kakinya. Kemudian nama Nabi Muhammad diangkatlah kaki digeser terus di sholat. Makanya kata Sayyidah Aisyah, andai kata nyentuh istri ini batal, yakni Nabi wudhu lagi. Ini yang dipakai oleh teman-teman kita Muhammadiyah. Jadi Qadir Jawas yang baru meninggal Pak juga kayak Maimun dari ulama kita. Mau dibangunin rumah dulu sampai sekarang sampai dia meninggal nggak mau. Alasannya cuma satu. Muridnya itu mau dibangunin Jawas kalau sampai meninggal dan juga kayak Maimun kan pesantrennya besar juga. Nah, katanya ada murid dari dulu sampai meninggal mau dibangunin rumah yang layak lah untuk dia. Tak nggak mau alasannya cuma ini. Mandu kepada Rasulullah Nabi, rumahnya itu sederhana. Alasan cuma itu doang mas. Ini belum saya bangun. Mas alasan cuma satu, dia kayak untuk Qadir yang baru bangun, yang baru meninggal. Alasannya nggak ada lagi. Udah yayasan saya sekolah ngaji itu ada dibangunin. Kalau rumah saya sama mandu kepada Rasulullah. Rasulullah rumahnya masih bagus punya saya. Kadang-kadang kebalik itu rumahnya kiainya lebih bagus dari masjidnya. Alasan cuma satu, mandu kepada Rasulullah. Kayak Maimun juga, kayak Maimun Super alasannya seperti itu. Jadi kewaliannya orang tua ini katanya saya sama. Setelah saya ini dengar ini kan anak kemarin cerita di sama santrinya yang mau ngebangun ini diulang-ulang datang terus saya kalau ada tamu dari Saudi dari mana itu malu kata santrinya enggak saya malu Rasulullah kamu kesana kamu nggak apa-apa orang hati saya dan kamu beda kan saya nggak enak ya kamu itu sebagai bentuk bahwa kamar Nabi itu nggak luas, kecil katanya, kecil. Beda dengan kita, kadang-kadang tidur kita itu kasur bisa, Nabi itu satu kamar. Makanya sekarang itu yang dijadikan raudhah itu. Makanya orang-orang mulia, orang-orang yang sangat disukai oleh Allah, begitu dia meninggal di situlah tempat dia dimakamkan. Makanya baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Antara rumah dan mimbarku itu termasuk kebunan dari kebunan surga. Itu direbut begitu masjid Madinah Masjid Nabawi itu dipukul rebutan yang mau masuk itu lomba lari tempat mustajab tapi giliran datang ke Indonesia kan nggak salah tuh yang Minang kalau terakhir udah ini katanya Baji katanya sejarah saya ditanya begitu kalau kacau nggak apa-apa rebut-rebutan masjid orang nggak pernah ke Saudi itu perlu punya celengan kalau saya satu rakaat kemarin berapa ribu udah pasti diterima jadi jangan membanggakan karena berapa ribu kadang-kadang belum tentu yang ribuan itu kadang-kadang yang ini yang sepele ini kadang-kadang orang yang nggak naik haji di rumahnya itu yang diterima haji yang ada di aja ya kayak para subuh gini subuh kan ada dulu bersama Ja'far Sodik orang pimpinan Syiah maksudnya dia Syiah dulu sekarang kan nah sekarang ini kan dia wali kesadarannya itu tinggi kata masalahnya kita yang siapa berdiri lain saat ini orang naik haji itu yang diterima siapa ada di kampung Solo dan padahal setelah dilihat orang miskin katanya setelah ditelusuri ada yang sekarang ini nggak ada orang naik haji yang diterima satu pun. Kalau kamu nggak percaya seperti saya dengan tak sampai langsung dipesan suruh lihat kan yang Jabal Sur orang-orang yang ada di situ tuh wah berupa monyet semua mana ada Allah menerima hajinya monyet kan ada yang diterima setelah ditelusuri katanya bagi orang miskin nggak punya apa-apa di atas gunung rumahnya lagi itu yang
Orang nggak haji maksudnya amalnya dia seperti amalnya orang haji diterima juga. Masya Allah. Terus ini, Inna Bilalan, sesungguhnya sahabat Bilal, yu'adzanu bilailin, melaksanakan adzan, mengumandangkan adzan bilailin di waktu malam. Fakulu wasrobu, maka begitu Bilal mengatakan, maka makanlah kamu dan minumlah kamu, hatta yunadi, sampai memanggil Ibnu Maktum, yaitu Abdullah bin Maktum yang buta tadi itu. Wa kana rajulan a'ma, adapun Ibnu Maktum itu seorang laki-laki a'ma yang buta, la yunadi, dan tidak ada hatta yuqalu lahu, sampai dikatakan baginya, kan itu nggak tahu jam, nggak tahu kondisi. Kalau dulu kan nggak ada jam, nggak ada HP. Abdullah Ibnu Maktum kondisinya buta. Yuqalu lahu, dikatakan kepada Abdullah Ibnu Maktum, asbahta, sudah masuk subuh. Begitu udah dibilangin masuk subuh, kemudian Ibnu Maktum itu ada asbahta. Bilal yang ada kita boleh sahur ya. Iya. Soalnya Bilal itu kadang-kadang makanya diterapkan di Mekah itu. Jadi adzannya 2 kali. Jadi adzan untuk tahajud, ada untuk subuh. Subuh itu jam 5. Kalau subuh mau jam 6 pagi. Udah sebentar lagi udah kalau bisa. Jadi 2 kali adzan. Hatta yuqalu, sehingga dikatakan baginya asbahta, masuk subuh, udah masuk asbahta. Muttafaqun alaih, mufakat hadis ini oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa fi alihi idrajun, dan di dalam akhirnya kalau idrajun Ada asal dia ada idrajun apa di sini? Tapi akhirnya dan di dalam akhirnya hadis ini idrojun ada idrok Apa ya? kayak banyak banget Keterangannya. ya, ya. Ada idrok perkataan yang bukan perkataan Nabi. Idrajun. Ya, di dalam akhir hadis itu ada perkataan yang bukan perkataan Nabi, berarti perkataan sahabat. Ditambahin oleh sahabat. Perkataan bukan perkataan Nabi, perkataan. Hadis selanjutnya, wa Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan hadis ini dari Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, mudah-mudahan Allah ridha kepadanya, inna Bilalan adzan qabla al-fajr. Sesungguhnya Bilal ini adzan sebelum fajar, sebelum subuh. Fa'amarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka merintah kepada Bilal Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyarji'an, supaya mengulangi adzan tadi. Fayunadi, maka adzan Bilal. Ala innal abadana, ingatlah kata Nabi, sesungguhnya manusia itu tentang tidur. Orang tidur di adzan itu udah pernah dengar. Orang kondisi tidur di malam dia ada. Makanya ketika subuh suruh adzan lagi. Sampai sekarang ini diterapkan di sana adzannya 2 kali. Ada adzan sebelum subuh itu ada salat tahajud, adzan tahajudnya, kemudian subuhnya persiapan. subuh. Dulu saya nggak ngerti Pak, ketika berangkat haji nyampe sana adzan di sholat subuh. Kalau sholat subuh dikiranya masuk subuh. Begitu tunggu lama adzan lagi. Emang tadi belum subuh katanya, biasa ini ada sholat lagi. Nah, kamu nggak tanya. Jadi sholat 2 kali. Satu lagi. An Abi Sa'id Al-Khudri, diriwayatkan hadis ini dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, mudah-mudahan Allah ridha kepadanya, qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sami'tumun nida'a, ketika mendengar kamu semua an-nida'ah kepada adzan, faqulu, maka mengucapkanlah kamu semua mislama yaqulul mu'adzin, sebagaimana muadzin itu mengucapkan, namanya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, mengikuti. Kecuali tak hayya 'alas shalah, la haula wala quwwata illa billah, itu
terapkan oleh sahabat, kita tinggal mengikuti orang-orang terdahulu. Ternyata orang-orang yang terdahulu itu juga mengikuti apa yang diucapkan oleh sahabat. Faqulu, maka mengucapkanlah kamu semua mislama yaqulul mu'adzin, sebagaimana orang yang ada itu mengucapkan. Muttafaqun alaih, mufakat kepada hadis ini Imam Bukhari dan Muslim. Walil Bukhari, dan menurut Imam Bukhari an Muawiyah, hadis ini dari Muawiyah radhiyallahu taala anhu kepadanya, misluhu, sepadanya seperti apa yang diungkapkan Muawiyah. Diungkapkan. Walil Muslim, dan menurut Imam Muslim an Umar, dari Sayyidina Umar radhiyallahu taala mudah-mudahan Allah ridha kepadanya, fi fadlil qawli, di dalam keutamaan perkataan ini, kama yaqulul mu'adzin, sebagaimana mengucapkan orang yang ada tersebut kalimatan-kalimatan kepada kalimat-kalimat ketika Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, mengikuti siwa hayya 'ala tayyib, selain dua hayya 'ala shalah dan hayya 'ala falah. Ketika hayya 'ala shalah jangan ikuti hayya 'ala shalah, hayya 'ala shalah, jangan hayya 'ala shalah, la haula wala quwwata illa billah. Maksudnya apa? Tidak ada daya dan upaya kita yang menggerakkan kita sholat, yang kita ringankan kaki kita untuk datang ke masjid, tidak lain yaitu tidak ada daya dari Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah. Yang kebisaan itu datang. Iya, jadi mereka. Jadi orang yang nggak mau hadir itu udah nggak ada ini, nggak ada kelebihan itu. Makanya kenapa kita harus sholat? Dijawab pada menit berikutnya. Hayya 'alal falah, mari kita menuju keberuntungan. Kenapa harus sholat? Agar kita selamat dunia maupun akhirat, beruntung di dunia dan akhirat. Itu sudah dijawab. Ya, karena udah mengenal panggilan Allah. Iya, hak dohirnya Ustaz Bejuri yang ada, tapi hakikatnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah yang manggil kita. Kenapa kata orang-orang Nasrani itu Tuhannya orang Islam itu budek, nggak bisa mendengar, soalnya manggil aja pakai speaker. Itu goblok itu. Bukan itu. Ada itu li'iklamil waktu sholat, untuk mengatakan, untuk memberitahukan waktu sholat, bukan untuk manggil Allah, manggil Tuhannya aja pakai speaker katanya. Tahu orang yang dikatakan yang udah sama-sama ustaz aja, yang udah panggil ustaz ke bahasa Arab itu banyak nggak ngerti, Pak. Apalagi orang-orang Indonesia. Karena kita ya seperti kita aja kalau nggak belajar ilmunya apa aja nggak bakalan ngerti. Hayya sholat kan bahasa Arab kan, kenapa dia bah mungkin disangka manggil Allah? Iya. Atau nanya-nanya dulu terjemahnya seperti apa begitu. Dengan main pengeluaran, jadi dia kebodohan dia pilih orang banyak. Iya, dikritik katanya manggil Tuhan yang pakai berarti Tuhannya itu nggak mendengar. Bukan ada itu untuk memberitahu sholat, bukan manggil Allah. Allah itu ya lamul jahra wa yakhfa. Allah itu mengetahui yang samar maupun yang jelas dalam hati pun. Bahkan ada semut hitam di tengah malam, ada di dalam gua yang gelap, hingga di batu yang hitam. Allah tahu, Allah mengetahui. Apalagi kita yang besar-besar begitu. Ya lahu ma fi sudur. Allah juga mengetahui isi hati kita. Hati kita Allah tahu. Apalagi perbuatan kita. Ini. Siwa hayya ada selain hayya. Makanya, tapi jangan sampai, makanya ada kalau bahasa Arab beda tasdid itu beda. Hayya 'alal falah, mari kita menuju keberuntungan. Pas Mas Rudi dibikin keren adanya. Hayya 'alal falah, mari kita ke sawah. Sawah petani. Suruh petani, bukan suruh Mas masjid. jauh ya, cuman kasih takdir aja. Falahun, keberuntungan, dikasih kasih falahun itu jadi petani. Jadi jangan sok bikin keren. Hayya 'alal falah, itu bukan ngajak ke masjid, itu ngajak ke sawah ya. Jadi satu dua tasdid aja mengubah ke hayya qulu. Maka ketika hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, apa jawab?
najis dia bilang. Iya. Saya bilang udah saya ambil tas, ini tayamum aja, saya Bismillah. Iya. Gak bagus. Enggak apa-apa. Itu sholat dihormati waktu. Ada di kitab itu di topik ini sholat menghormat waktu. Kondisi kita kadang-kadang ada kondisi kita pakaian kita najis, terus kita tidak punya wudu, hadas, kayak mau nggak ada air, mau wudu nggak ada air, ya mau mungkin nggak ada debu, terus itu wajib kita sholat, namanya sholat yang hormati waktu. Andai kata kita ketemu air, sholat lagi. Kalau orang sakit ini nggak wajib kotor, jadi dia sholat di hormati waktu, istilahnya karena andai kata dia sehat itu tidak kotor. Tidak ada kewajiban. Jadi makanya udur sholat isna. Udurnya sholat itu hanya dua. An-naum, tertidur, wal nisyanu, dan kelupaan. Tapi jangan pura-pura tidur udah mau subuh. Allah akhirnya kebablasan jam 9 bangun. Dari selimut. Jadi selimut itu bukan tertidur, pura-pura tidur. Wal nisyanu lupa, benar-benar lupa. Makanya orang pikun, orang itu rufi al-qalam seperti orang anak bayi lagi itu. Jadi ya saya kata dia nggak sholat juga udah lepas dari, nggak tahu waktunya berapa, udah nggak ingat waktu. Oh, dia kayak Pak Haji Mokon ya? Nah, iya, kayak Rian. Rufi al-qalam dia kadang-kadang lagi sholat diledekin sama temannya kabur gitu. Habis itu sholat lagi. Tidak ada kewajiban. Lalu dia sholat. Lagi sholat tanyain Rianti apa orang kampungnya, enggak ada pelat lagi sujud. Saya nggak punya kampung. Jadi lagi sholat duhur, dia terlambat satu rakaat assalamualaikum sudah meskipun satu rakaat. Ya, kalau terlambat sholat dia Pak datang langsung sholat. Orang selesai. Tambah rakaat kalau sholat sendiri dia. Jadi turun al-qalam. Jadi Allah sudah nggak catat dia kayak orang sudah terlalu sepuh juga, udah terlalu sepuh. Tapi kalau anaknya juga itu diarahkan, dikasih tahu. Diurutin nggak Pak? Soalnya wujudnya sholat itu sehingga kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala tidak punya hutang. Makanya kita hutang ke manusia, hutang sama diri kita itu mata sendiri. Apalagi hutang kepada tadi yang tak pernah lupa. Kadang kita kan malu kalau punya utang ke manusia Pak ya, kayak nggak merdeka dunia ya saya sendiri. Tapi kalau punya utang ke Allah, masih nggak sholat subuh, nggak sholat isya, masa bodoh kan nggak kayak orang nggak punya salah, nggak punya penyesalan. Ya, katanya kaswatu saja itu yang begitu itu yang tidak punya penyesalan sama sekali. Ada orang ngaji begini, maksudnya pahamnya besar, nggak punya iri hati sama sekali. Itu termasuk alamat-alamat hati sudah Balbukos, hati yang keras. Jadi Sananya baku udah batu sungai. Katanya bahaya, masih udah mulai seperti itu. makanya ada mengumpamakan sholat 5 waktu itu ibarat kaca, hati kita ibarat kaca. Kalau 5 kali 5 waktu kaca itu hilang, kira-kira mengkilap ya? Mengkilap terus. Kadang kalau kita nggak pernah sholat itu ibarat kaca itu nggak pernah hilang sama sekali. Tambah hari tambah bulan. Ketika udah bandel itu kerahnya susah lah. Habis itu istighfarnya karena tafsir lain kemarin itu harus benar-benar banyak istighfarnya. Jadi kena sehat kalau dulu diajak sholat dulu nggak mau malah dia marah. Diajak ke pengajian nggak mau di mana jadi mati itu. Kalau hati udah khawatirnya orang kayak gitu itu di Al-Quran Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Hatinya nasihat nggak mempan ini nggak mempan. Takut udah dikunci sama Allah hatinya. Makanya kita ini Cuman KTP-nya aja masih diakui. Khawatirnya begitu ataupun saat kita ini Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Pendengaran itu nggak mau dengerin Al-Quran. Yang denger itu jazz, musik, Dangdut. orang senang banget kalau kenal itu Al-Quran nggak mau, udah dikunci hatinya. Mendengarkan Al-Quran nggak mau. nggak boleh. Barangkali ada di antara yang lain yang ditanyakan, silahkan. Ini ada Banyak
Jadi mari berwasilah tawassul kepada Allah SWT. Kita minta kepada Allah SWT, terutama anak-anak kita ini semuanya dan keturunan-keturunan kita, mudah-mudahan dengan berwasilah belajar ilmu ini. Saya cerita sedikit Pak, dulu saya pernah, memang saya nggak pernah punya duit banyak begitu. Istri saya ini sakit Pak, sakit dari harus berangkat haji. Waktu itu saya punya uang sekitar 60 juta. Jadi saya cerita Bapak biar yakin kepada orang yang ilmu itu. Kalau Bapak dengan saya karena ilmu itu yakinnya kan kuburan kan, tawassul kepada kuburan terus terang aja. Nah saya itu Pak bingung Pak, uang cuma 60 juta sama kita dimintain uang 150 untuk menyembuhkan mata istri saya itu mau operasi, tapi itu pun nggak bakalan seperti semula Pak katanya. Kalau nggak salah apa nanti kalau gila apa ini, bingung saya Pak. Akhirnya bingung saya. Dengar-dengar dari radio Roja itu, maksud pahala yang besar itu selain sholat dan puasa itu nyari ilmu. Jadi saya ikut kuliah Mas Ruki, kuliah di Al-Azhar itu kuliah mubalik, ikut itu Pak saya. Dari kitabnya sampai sekarang jadi kenang-kenangan itu. Kitab apa yang sering dibawa saya itu beli itu Pak, tapi nama dosen saya selalu beli. Kalau Ustaz beli, kalau Ustaz ini Ustaz beli perumahan kayak ini mahal katanya, syaratnya aja. Minhajul Muslimin tak? Nah, Minhajul Muslimin itu waktu itu dulu cuma 30.000 Pak. Kalau terjemahnya agak besar itu 110. Kalau tadi itu beli aja. Nah, saya di rumah sakit Islam untuk istri saya ini mengesahkan operasinya istri saya di rumah sakit Islam. Pulang saya mau beli kitab dan ngajak istri saya di Gojek masa apa aku buka Pak, cuma dua ini tutup. Dan sama kasirnya itu ditanya Mas Rudi, sama kasir kenapa ibu ini mati kopi? Tahu ada obatnya nggak di sini Pak, kata istri saya. Pas saya lagi nyari-nyari madu di lokasi itu, pas di waktu itu pas barangkali pas ini mudah-mudahan asemak Pak nama asuhan. Pas dibeli sama saya waktu itu mahal 280. Masih makan kita 80. Bapak biar yakin ngaji ini, biar yakin bahwa itu benar-benar banyak bisa. Dibeli 280 ditambah tadi ini 30.000. Nanti tapi jangan minum di sini Bu, katanya kasihnya itu. Aduh, ini obat hebat bener kata saya, jangan minum di sini. Nanti ibu nyampe ke rumah makan dulu apa pokoknya apa makan dulu, minum tutupnya tidak tutupnya, tapi jangan dipenuhi setengah aja. Abi ini minum Pak, Bismillahirrahmanirrahim. Sama kasirnya itu suruh baca Bismillah. Nanti ibu sudah minum alhamdulillah ya. Gitu. Dan langsung nyampe ke sini Pak, diminum sama istri saya langsung otak urat-urat yang ada di sini kayak ibu-ibu ini Pak. Orang istri saya langsung begini kan. Ada reaksi. Reaksi langsung ke dalam. Dari 250 juta saya punya uang 50 juta atau 60 juta waktu itu. Dimudahkan sama Allah dengan cara beli kitab tadi. Saya tawassul dengan cara ilmu, dengan bukan seperti tawassulnya Bapak dengan saya dan Samsul kepada Habib Hussein Bapak bukan. Saya niru yang lain aja lah, keluar dari situ dulu ya ilmu begitu. Ikut kuliah di Al-Azhar itu saya dia beli. Jadi dengan barokahnya ilmu saya, tapi Pak setiap ini berdoa mau ini. Saya mobilnya di sini. Orang istri sakit lagi Pak marahnya. Ikut beliau udah tua udah apa ngapain utama keluarga saya itu. Padahal saya demi istri saya itu belum obat saya. Ini baru dibuka, kalau keluarga saya belum buka saya seperti itu. Jadi marilah Bapak walaupun gurunya siapa, yang penting dia bisa baca, bisa. Nggak bakalan seorang guru saya tak Samsul itu kalau memang nggak mampu itu nggak bakalan baca, soalnya dosa kalau kan. Jadi pahalanya ada ya besar. Mari kita bertawassul dengan cara ilmu ini karena pahalanya besar. Mendoakan terutama anak-anak kita semua dan keturunan-keturunan kita semua, karena penting Pak mudah-mudahan oleh Allah SWT dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah, berguna bagi bangsa dan negara, dan dijadikan pengusaha yang soleh dan solehah, atau pedagang yang soleh dan solehah, atau karyawan yang soleh dan solehah, atau pemerintah yang soleh dan
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.